Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi bersama channel saya. Baik, tanpa berlama-lama saya akan membahas yang lagi rame di TV One ya, di mana seorang Tony menyerang Dedi habis-habisan ya. Dia mempermasalahkan tindakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi yang dinilai serampangan tanpa aturan. Apakah betul demikian? Jadi Tony ini memang tidak mengikuti Kang Deddy secara mendalam, tidak riset, tidak mencari tahu terlebih dahulu sebelum menyampaikan argumennya. Makanya di sini ya Kang Deddy langsung menjawabnya ya. Nah, ini dia cuplikannya. Tetapi kemudian peraturannya tidak dibuat. Maka saya simpulkan itu pencitraan. Saya tidak tahu, misalnya pembongkaran gedung atau objek wisata. Ini taman hiburan ini. Silakan Ya. berikan penjelasan. Ini izinnya berapa? Izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan Yang dikerjakan sampai tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000, berarti sudah sudah dilakukan. nambah 11.000. Ya, sudah dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami. Kemudian pelarangan study tour tadi. Mengeluarkan perintah untuk melakukan nonaktif pada kepala sekolah di salah satu kepala sekolah di Depok karena siswanya pergi ke Bali. Padahal sudah ada surat edaran PJ Gubernur yang melarang anak-anak sekolah itu bepergian pelesir di luar provinsi Jawa Barat. Pembongkaran, apakah sudah sesuai prosedur atau belum? Pembongkaran itu harus dilakukan oleh pemilik gedungnya sendiri yang dinilai melanggar, yang dinilai ilegal dalam waktu 30 hari. Jika tidak dibongkar sendiri sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, baru kemudian pemerintah daerah mengambil alih untuk membongkarnya. Saya tidak tahu apakah pembongkaran gedung Hibis itu sudah sesuai prosedur atau belum. Peringatan sudah, Pak. Sangat Diminta bongkar sendiri sudah. Ya, Tetapi ketentuan. udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Tentu kan ada pekerja-pekerjanya. Kalau kemudian dibongkar, ini pekerjaannya kan tentu nganggur. Enggak sekieu wae mah data anu digarawe di dieu nya, anu di luar jeung nu di jero upahna biasa sabaraha. Nah, itu dia ya. Yang pertama yang dipermasalahkan itu pembongkaran tempat wisata. Tony ini menganggap ini tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Padahal ini sebelumnya sudah ada surat peringatan disuruh bongkar sendiri. Namun entah apa masalahnya, pemerintahan sebelumnya tidak berani membongkar. Padahal ini menyalahi aturan. Seharusnya 4.000 meter, ini malah 15.000 meter, itu jauh sekali ya lebihnya. Itu yang pertama yang dipermasalahkan oleh Tony. Siapa sih Tony itu? Terus yang kedua, larangan study tour. Tony menganggap ini tanpa aturan yang jelas. Jadi Dedi itu ya, Kang Deddy Mulyadi melarang study tour tanpa aturan yang jelas. Padahal itu juga sudah dibalas oleh Kang Deddy ya, yang tadi. Study tour sudah ada aturannya ya oleh pemerintahan sementara sebelum Kang Deddy menjabat, bahwa tidak boleh melakukan study tour keluar Jawa Barat ya, keluar Jawa Barat ya, emang aturannya bukan larangan study tour, tapi yang dilarang itu dari keluar Jawa Barat sih sebenarnya ya. Itu aturan sudah ada ya, sudah ada. Ini bukan aturan yang ujug-ujug langsung Kang Deddy mengeksekusi. Untuk aturan study tour itu sudah ada sih sebelumnya. Terus pembongkaran, oh ini yang dikritik juga, masalah pekerja yang langsung nganggur. Itu juga salah. Kang Deddy langsung memberikan pekerjaan, yaitu nanam pohon dan merawatnya. Begitu. Itu juga tidak langsung nganggur, kecuali orang yang memang gengsi lah, tidak mau kotor-kotoran, yaitu urusan lain. Toh Kang Deddy sudah memberikan pekerjaan, itu sudah buka rekening, mungkin sudah dibayar juga. Begitu.
Terus pembongkaran yang dilakukan di bantaran sungai juga itu diklaim tanpa aturan, ya itu sudah melanggar aturan. Itu pasti yang merasa, biasanya kalau ada yang bangunan di tanah negara suatu saat harus siap dibongkar, tidak perlu pemberitahuan, toh itu di tanah negara. Begitu. Misalkan Anda punya tanah, tiba-tiba kok ada bangunan, ya wajar dibongkar begitu. Tanpa pemberitahuan pun itu ya memang milik orang lain. Itu pun tanah negara. Ya. Fungsi sungai ya memang untuk aliran air. Ketika banyak bangunan ya tersendat. Terutama ini yang ada di pegunungan, daya resapan airnya berkurang. Begitu. Memang tidak akan bisa menghindari banjir kalau hujannya intensitasnya tinggi, tapi setidaknya ya harus ada upaya. Kalaupun itu masih banjir ya itu bukan urusan kita, yang penting kita itu berusaha. Oke, cukup sekian saja. Itu sebenarnya sudah dijawab oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Ini sekali lagi sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Mudah-mudahan ini kedepannya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.